Kali ini kami akan melakukan percobaan mengenal struktur sel tumbuhan dengan mengamati sel-sel penyusun rambut tangkai sari bunga kembang sepatu. Alat dan bahan yang kami akan pakai adalah mikroskop, kaca objek, kaca penutup, jarum besar bertangkai, pinset anatomi runcing, pipet tetes, bulut rambut, benang sari bunga kembang sepatu, kertas hisap, air leding secukupnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam langkah kerja, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Kemudian dengan menggunakan pinset runcing mencabut helai atau bulu rambut dari tangkai benang sari kembang sepatu. Kemudian diletakkan pada kaca objek yang telah ditetesi dengan air. Nanti angkat yang ini saja untuk yang taroma ini. Jarum. Kemudian kita menutup setelah objek atau benang sari ini diletakkan pada kaca objek, kita menutupnya dengan kaca penutup, dan kaca penutup ini dilepas perlahan-lahan dengan menggunakan jarum sehingga tidak ada gelembung udara yang terjadi pada air pada kaca objek tersebut. Kemudian kaca objek ini akan diletakkan pada meja mikroskop. Diletakkan di meja objek dan kemudian akan diamati. Kita akan mengamati pencahayaan sudah cukup. Dan inilah hasil dari gambar benang sari bunga kembang sepatu. Kali ini kami akan melakukan percobaan tentang mengenal struktur sel hewan dengan mengamati sel epitel mukosa mulut. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama mikroskop 1 buah, yang kedua kaca objek, yang ketiga kaca penutup, yang keempat jarum, yang kelima pinset anatomi, dan pipet tetes.
Langkah kerja yang akan dilakukan yaitu menyiapkan semua alat dan bahan seperti yang ada. Kemudian kaca objek kita sediakan dengan memberi setetes air. Kaca objek sudah ditetesi dengan air. Kemudian kita akan mengambil mukosa mulut dengan mengorek perlahan-lahan dengan satu jari yang bersih bagian dalam dari mulut. Mukosa ini kemudian diletakkan di kaca objek. Ya. Selanjutnya akan ditutupi dengan kaca penutup dan akan siap diamati. Air yang merembes lebih di kaca objek kita hisap dengan kertas hisap yang ada. Pengamatan kali ini akan dilakukan dengan pembesaran 10 kali. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya mahasiswa UT Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya berada di Padang untuk melakukan praktikum komponen yang termasuk komponen biotik dan abiotik yang ada pada Padang di sekitar sini. Sebelum saya melakukan praktek, saya akan mengukur suhu Padang menggunakan termometer. Suhu pada Padang ini saat ini 18 derajat Celcius, suhunya sejuk. Kita lihat cuaca juga saat ini cerah. Saya akan memilah antara komponen biotik dan komponen abiotik pada Padang. Komponen abiotik salah satunya tadi adalah suhu, cahaya matahari. Kita bisa melihat bahwa di sini terang, terus ada angin juga. Angin memang kita tidak bisa melihat, tapi saya sendiri bisa merasakan bahwa ada angin dan juga rumput di sekitarnya saya ini saat ini bergoyang. Ini menandakan bahwa ada angin. Saat ini juga kita akan melihat komponen biotik. Di sini ada rerumputan. Pada Padang ini ada rumput. Terus di belakang saya ini ada kerbau, di mana yang kerbau ini makhluk hidup yang menjadi komponen biotik pada Padang ini. Di sekeliling sana juga ada kerbau dan sapi. Komponen biotik lainnya ada
kambing. Di sini ada kambing. Ada pepohonan. Ini ada pohon kemiri, pohon kelapa, pohon nangka. Komponen biotik lainnya ada kambing. Di sini ada kambing. Ada pepohonan. Ini ada pohon kemiri, pohon kelapa, pohon nangka. Ada komponen biotik lainnya. Di Padang juga komponen biotik ada capung, ada capung. Selamat siang, hari ini saya melakukan pengamatan ekosistem perairan. Yang saya amati ekosistem perairan kolam buatan. Tujuan untuk mengamati dan membuktikan ekosistem perairan yang terdiri dari kombinasi komponen-komponennya. Alat dan bahan yang digunakan, seperangkat alat tulis, alat pengukur suhu termometer, dan higrometer. Saya akan mengukur suhu air pada kolam buatan ini. Suhu air pada kolam ini yakni 29 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya kelembapannya 70%. Di dalam kolam buatan ini terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya berupa tanaman teratai, lumut yang melekat pada dinding-dinding kolam, fitoplankton yang membuat kolam menjadi berwarna hijau, ikan yang hidup di dalamnya, sedangkan komponen abiotiknya terdiri dari batu-batuan di dasar kolam,
pasir di dasar kolam juga, cahaya matahari, air itu sendiri, dan oksigen. Pencahayaan di kolam ini cukup baik sebab cahaya matahari masuk hingga ke dasar kolam. Terima kasih. Selamat. Percobaan kami kali ini, kami akan melakukan percobaan dengan judul variasi genetik pada tumbuhan. Dengan tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa dalam jenis tanaman yang sama terdapat variasi baik dalam bentuk, warna, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama kertas untuk menggambar, yang kedua pensil, ketiga pensil warna, dan yang keempat gunting dan lem. Langkah kerja, tanaman bahan yang digunakan adalah tanaman puring atau Cadium variegatum yang mudah dilihat variasi bentuk dan warna daunnya. Cara kerjanya, kita mengambil tanaman puring yang akan dijadikan objek pengamatan dengan memetik beberapa sampel daun. Sudah ada beberapa sampel daun. Kemudian akan kami tempelkan daun-daun ini pada kertas gambar untuk dibuat cetakannya. Kami akan menempelkan jenis puring yang dipakai, puring jari, puring biar aja itu namanya, dia kelas, dia ada kerja lain. Lanjut. Ulang. Jenis puring yang digunakan pertama puring apel, puring jari, puring cabai, dan puring bor. Selanjutnya teman-teman akan menempelkan puring ini pada kertas gambar yang kemudian kami akan buat cetakan daripada daun puring ini. Bilang siang mandi dulu. Baru Ya. buat di sketsa dengan itu. Coba nih pasti kasih di waktu lain gambar. Sudah. Tunjuk kami sudah memiliki 4 surat. Ya. Ini lagi cetakan ini lah. Belum dipalsu belum. Apa kok? Kasih warna. Tunjuk dia sayang. Tunjuk warna.
puring apa? Dari apel ini. Puring apa kali das? Jari ini. Mana dia pembatang ini? Puring apa kok? Kami sudah memiliki 4 cetakan puring. Yang pertama puring cabai, Yang Sel- kedua puring bor. bor, Selanjutnya puring jari, yang berikut puring apel. Puring jari memiliki tipe daun menjari. Susah, pas kembar. Wah, kan bukan menjari, dia sejajar ini. Terus mati dulu, nanti hapus. Puring cabai memiliki tipe bentuk daun sejajar. Sedangkan puring jari memiliki tipe bentuk daun menjari. Puring bor juga memiliki tipe daun sejajar, hanya bervariasi daunnya bergelombang. Sedangkan puring apel memiliki tipe daun menyirip. Langkah selanjutnya kami akan mewarnai cetakan daun puring tersebut. Ini hasil contoh daun yang sudah diwarnai. Tipe menjari dan tipe menyirip. Sekian percobaan kami kali ini mengenai variasi genetik pada tumbuhan puring. Terima kasih.